dia juga baptis, banyak orang datang sama dia. Nanti lama-lama nggak ada yang datang sama kamu, Yohanes. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau saya bahasakannya kayak gitu. Jadi kalau Yohanes ini tidak bijaksana, dia merasa apa? Tersaingi, ya enggak? Betul Pak Joni? Nah, jadi kalau Pak Joni kerja perusahaan ini ada juga perusahaan yang sama gitu ya, pasti ada persaingan ya Pak ya. Ya, dalam kehidupan kita persaingan itu banyak, kompetisi itu banyak. Misalnya dalam keluarga jadi misalnya, kalau misalkan ada orang tua yang lebih sayang sama anak ini, mungkin anak bungsu yang disayang, lalu anak sulungnya atau anak tengahnya sering disuruh-suruh. Kira-kira mereka iri hati nggak? Iri, pasti ada iri. Itu dalam keluarga loh. Cara Anda memperlakukan anak-anak aja, anak-anak bisa merasakan aku ini dibeda-bedain sama orang tua. Kenapa kok api mami sering sama itu, aku enggak? Kan gitu kan, itu ada itu di keluarga, belum lagi juga di lingkungan pekerjaan apalagi, ya kan? Situ gajinya gede, aku kok nggak naik gitu, mungkin ya. Atau mungkin di lingkungan gereja bahkan juga ada. Saya sudah sekian tahun melayani, tapi kok saya nggak pernah ditunjuk jadi ketua, jadi pemimpin. Ada. Jadi ada, itu semua muncul dari diri manusia gila, manusia tidak mengenal dirinya. Aku ini sebenarnya dipanggil sebagai apa? Gitu. Saya dipanggil, panggilan saya, hidup saya ini untuk apa? Gitu. Untuk pamer, untuk cari kekuasaan, untuk memperkaya diri, ya, untuk mengendalikan orang lain, atau saya dipanggil untuk melayani. Nah, Yohanes Pembaptis memilih panggilannya untuk melayani. Maka dia mengatakan, kamu bisa beri kesaksian kalau aku bukan Mesias. Ya. Aku adalah orang yang mendahului dia, mendahului Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Aku bukan menyaingi dia. Aku bukan untuk menjadi lebih hebat dari dia. Tapi aku mau menjadi semakin kecil dan dia menjadi semakin besar. Dalam bahasa Latinnya ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi apa kuncinya dari Yohanes Pembaptis? Kuncinya adalah kerendahan hati. Dan Yohanes Pembaptis memberikan teladan kita bagaimana dia memilih kerendahan hati daripada dia memperoleh popularitas ataupun jabatan atau kedudukan yang tinggi. Yohanes tahu diri, mengenal dirinya siapa, dan dia tahu bagaimana untuk melayani Tuhan. Ini saudara-saudariku, dalam kehidupan mari kita singkirkan ya iri hati, cemburu, marah, dengki. Itu semua seperti saya jelaskan seperti korosi atau karat. Besi sekuat apapun kalau berkarat akhirnya hancur atau enggak? Hancur. Besi yang kuat itu kalau sudah berkarat pelan-pelan korosi, hancur. Maka kita jangan biarkan iri hati, cemburu, marah ya, atau mungkin status quo juga bisa. Saya merasa ini saya harus seperti ini, saya pokoknya harus seperti ini, maunya kayak gini, nggak mau berubah, nggak mau menerima masukan. Nah itu juga status quo ya. Itu terjadi juga di pemerintahan kita misalnya. Ada masukan, nggak tahu, pokoknya tutup telinga aja gitu. Masa bodoh gitu kayaknya ya. Dibilang ini, dibilang itu, nyinyir gitu. Tapi sebenarnya kan masukan itu justru mau berkaca bagaimana kita memperbaiki diri. Lalu ketika sudah memperbaiki diri, kita akan melayani lebih baik lagi gitu. Tapi kalau masih ada iri-irian, cemburu, ya, curiga begitu, berarti kita masih memelihara korosi dan sekaligus sifat childish. Childish itu sifat kekanak-kanakan.
Ini kalau kita masih merasa saya kok diperlakukan gini, kok yang lain gitu, itu beda. Itu kalau kita anak-anak kita bisa aja komplain ya, tapi kalau kita semakin dewasa kita semakin wise gitu ya. Saya menjadi bagian dari problem solving. Apa problem solving? Memecah masalah, bukan troublemaker. Nah, troublemaker itu yang sekarang ini banyak. Jadi karena itu tadi nggak sadar, nggak mengenal diri karena ada iri hati, childish, nggak dewasa, cemburu, macam-macam. Ini maka kita harus berantas ini supaya komunitas kita, pelayanan kita ya semakin berkembang, bertumbuh, ya semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin matang, sehingga orang yang datang pun ngerasain, oh iya ini komunitas enak, nyaman, bikin aku betah. Ya, ini kalau Tuhan mengirim jiwa-jiwa kepada kita untuk berkomunitas, itu berarti Tuhan punya misi kepada kita supaya kita sama-sama belajar mengenal diri, memperbaiki diri, melayani dengan rendah hati. Semoga di tahun 2026 pelayanan kita, pekerjaan kita, tugas kita senantiasa diberkati dalam semangat kerendahan hati sebagaimana yang diteladani oleh Santo Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati. Amin.